23-24 Lukas 9:23-24 Kemudian dia berkata kepada semua orang, "Jika ada yang ingin mengikuti saya, tinggalkan diri Anda, pikul salib Anda setiap hari dan ikuti saya. Karena siapapun yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangannya, tetapi siapapun yang kehilangan nyawanya untuk saya akan menyelamatkannya." Lukas 9:23-24 Tidak dapat dihindari bahwa kita semua mati secara fisik, tetapi kita juga dapat mengalami semacam kematian alegoris dalam hal-hal lain. Dalam mengikuti Kristus, kita mungkin harus mati terhadap hubungan tertentu atau terhadap karir atau hobi kita, dan bahkan terkadang terhadap pelayanan kita. Seperti Yohanes Pembaptis, ia harus tumbuh dewasa, tetapi saya harus mati. Kematian adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Paulus menulis, "Saya mati setiap hari." 1 Korintus pukul 15:31 Apa yang dapat kita pelajari dari cara Yesus menghadapi kematiannya? Komentar, hari-hari terakhir, kematian Yesus 7 Sabda Yesus di kayu salib, menyesuaikan Alkitab Markus pukul 15:34 Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini Yesus sedang merenungkan Mazmur 22 dari awal, yang berisi informasi yang sangat relevan dengan keadaan Anda. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Mengapa Anda begitu jauh dari menyelamatkan saya, begitu jauh dari kata-kata rintihan saya? Dengan melakukan itu, dia mengidentifikasi dirinya dengan kitab suci yang mengarahkan orang Yahudi untuk mempertimbangkan penerapannya, karena itu mengungkapkan dia sebagai Mesias. Saat kita mati terhadap diri sendiri, kita harus menempatkan firman Allah, Alkitab, di atas milik kita sendiri. Kita harus mengidentifikasinya dan mengarahkan orang lain ke sana. Kita harus melihat bahwa Kristus yang kita beritakan adalah Kristus dari Alkitab. Secara praktis, kita harus menghafal dan merenungkan Alkitab. Jika Yesus dapat melakukannya di kayu salib, tentunya kita dapat melakukannya sesuai keinginan kita sendiri. Yohanes pukul 19:28 Aku haus. Sekali lagi ini merujuk pada Mazmur 22 ayat 15 yang merupakan bagian tengah dari Mazmur, menunjuk pada dirinya sendiri sebagai penggenapan nubuatan. Kekuatanku mengering seperti pecahan tembikar, dan lidahku menempel di langit-langit mulutku, Anda membaringkan saya dalam debu kematian. Di sini Yesus bertindak dengan menerapkan Alkitab pada situasinya. Kita tidak hanya harus mengidentifikasi dengan Alkitab dan merenungkannya, tetapi menerapkannya dalam hidup kita. Yohanes pukul 19:30 sudah selesai. Dan akhirnya, ini bisa menjadi referensi akhir dari Mazmur 22 ayat 31 Mereka akan memberitakan kebenarannya kepada bangsa yang belum lahir, karena dia melakukannya. Di tengah apa yang dilihat orang lain sebagai kegagalan terbesar Yesus, iman melihat Yesus sebagai pencapaian terbesar Allah. Kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan melihat, percaya dengan percaya diri sampai akhir. Sementara orang lain melihat kita sebagai orang gagal, kita dengan iman akan menganggap bahwa Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan besar melalui kita. Ini belum berakhir sampai selesai. Maaf Lukas pukul 23:34 Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini Kristus menunjuk pada tujuan di balik kematiannya, pengampunan dosa. Dan kita juga perlu meniru peran syafaatnya dalam berdoa bagi dunia. Tuhan mencintai musuh-musuhnya dan ingin semua orang diselamatkan. Dalam komunitas Kristiani, kami memaafkan mereka yang mengakui kesalahannya dan meminta pengampunan. Tapi ini tidak bisa diharapkan dari orang yang tidak percaya. Paulus menulis, apa peduliku tentang menghakimi orang-orang di luar gereja? 1 Korintus pukul 5:12, dan Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius pukul 5:44.
Mereka yang berada di luar seringkali buta terhadap dosa yang mereka lakukan. Dan atas dasar kebutaannya dia meminta pengampunannya. Namun, menarik juga bahwa meski mereka buta, mereka tetap membutuhkan pengampunan. Jadi mereka tidak sepenuhnya buta, tetapi menekan kebenaran dalam diri mereka sendiri, karena Yesus juga berkata, "Jika kamu buta, kamu tidak akan bersalah atas dosa." Yohanes pukul 9:41. Tetapi mereka bersalah atas dosa dan oleh karena itu tidak sepenuhnya buta, tetapi berjalan dalam kegelapan. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa kita harus berbelas kasih kepada mereka yang begitu dirusak oleh keberdosaan mereka sendiri sehingga mereka tidak menyadari kebenaran dari apa yang mereka lakukan. Dan ini sangat menantang ketika kita menjadi sasaran penganiayaan mereka. Iman yang menyelamatkan. Lukas pukul 23:43. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini kamu akan bersamaku di surga. Ada dua orang yang disalibkan dengan Yesus di sisi mereka. Beberapa mengatakan ada lebih banyak, tetapi Lukas memberikan perkataan dari keduanya. Seseorang berkata, "Apakah kamu bukan Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Ini adalah doa ketidakpercayaan. Pria itu memiliki semacam iman eksperimental yang sering ditemukan dalam komunitas Kristen, tetapi tidak dapat diterima oleh Tuhan untuk keselamatan. Karena itu bukan pernyataan keyakinan. Saat ini banyak orang Injili akan mengusulkan bahwa mereka yang ragu harus berdoa untuk menerima Kristus dan melihat apa yang terjadi. Ini bukan Injil. Itu tidak secara akurat mewakili kualitas iman yang menyelamatkan. Untuk para pencari, saya sarankan mereka benar-benar berdoa secara eksperimental dan meminta Tuhan untuk mengungkapkan dirinya. Tetapi orang seperti itu tidak diselamatkan sampai dia menjadi percaya, yang mungkin membutuhkan waktu dan meyakinkan. Terlebih lagi, pria ini tidak berpikir secara spiritual. Karena dia tampaknya hanya mencari keselamatan fisik, tetapi dia tidak peduli dengan pertanyaan tentang keadilan dan belas kasihan Tuhan. Dan kesesatan. Dengan demikian, dia tidak siap untuk menerima Injil. Yang lain menjawab, "Apakah kamu tidak takut kepada Tuhan, karena kamu berada di bawah hukuman yang sama? Kita dihukum dengan adil, karena kita mendapatkan apa yang pantas untuk perbuatan kita." Tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Kemudian dia berkata, "Yesus, ingatlah saya ketika Anda datang ke kerajaan Anda." Lihatlah keyakinan pria ini. Dia mengakui kebenaran Allah dan keberdosaannya dengan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar dan rendah hati. Dia mengakui Yesus tidak bersalah, menunjukkan bahwa dia sedang mengawasinya. Mereka mungkin menghabiskan waktu bersama di penjara sebelum penyaliban dan mungkin juga akrab dengan tahun-tahun pelayanan mereka. Adapun permintaan terakhirnya, tidak ada doa yang pasti untuk keselamatan. Memperoleh kehidupan abadi bukanlah masalah ritual atau teknik. Tidak ada doa yang dapat Anda doakan yang menjamin keselamatan Anda. Bahkan tidak basah dalam baptisan menyelamatkan Anda. Pria ini tidak basah. Iman saja dapat diterima oleh Tuhan untuk keselamatan. Tetapi sekali lagi, iman yang tidak diungkapkan bukanlah iman. Paulus menulis, "Saya percaya, karena itu saya berbicara." 2 Korintus pukul 4:13. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma pukul 10:13. Orang ini berseru kepada Tuhan dengan iman hanya meminta agar dia diingat. Dia juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan menyebutkan kerajaannya. Untuk diselamatkan kita harus dengan iman tidak hanya menerima Yesus sebagai juru selamat saja, tetapi juga sebagai Tuhan. Aspek lain dari hal ini adalah bahwa ini adalah penerapan dari Yohanes pukul 12:24. "Sungguh, aku berkata kepadamu, kecuali sebutir gandum jatuh ke tanah dan mati, hanya satu biji yang tersisa, tetapi jika mati, akan menghasilkan banyak biji."
Penyaliban Yesus segera membuahkan hasil, bahkan ketika Dia berada di kayu salib. Penerapan: ketika Anda sedang mengalami kematian baik jasmani, atau kematian karena pelayanan, atau kematian terhadap hal-hal tertentu, sadarilah bahwa cara Anda menanggapinya menyampaikan keyakinan yang dapat memengaruhi orang lain. Memiliki harapan dalam situasi tanpa harapan membuat orang sadar. Tetapi ingatlah untuk menggunakan firman Tuhan, Alkitab, dalam keadaan seperti itu. Nah, ini bukan tentang Anda. Ini tentang Kristus. Memenuhi kebutuhan praktis Yohanes 19:26-27 ketika Yesus melihat ibunya di sana dan murid yang Dia kasihi di dekatnya, Dia berkata kepada ibunya, "Ibu yang terkasih, inilah anakmu," dan kepada murid itu, "Ini ibumu." Sejak saat itu, murid ini membawanya ke rumahnya. Yesus tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani manusia seperti pengampunan dosa, tetapi juga kebutuhan praktis mereka. Kasih Kristiani melibatkan penyediaan kebutuhan praktis orang lain, seperti para janda dan anak yatim piatu dalam penderitaan mereka, dan bahkan di kayu salib Yesus mempraktekkan ini. Jika Anda meninggal, apakah orang yang Anda kasihi dirawat? Selanjutnya, mendelegasikan tanggung jawab adalah bagian dari mewariskan kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Orang tua harus melakukan ini dengan anak-anak mereka dan orang Kristen perlu melakukan ini ketika pelayanan mereka selesai. Apakah Anda mempersiapkan orang untuk meneruskan tanggung jawab mereka? Pengorbanan sukarela Lukas pukul 23:46 Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan jiwaku. Bukan penyaliban itu sendiri yang membunuh Yesus. Yesus berkata tentang hidupnya, "Tidak ada yang mengambilnya dari saya, tetapi saya memberikannya atas keinginan saya sendiri. Aku memiliki wewenang untuk meletakkannya dan wewenang untuk mengambilnya kembali." Yohanes pukul 10:18 Yesus menyerahkan rohnya hanya setelah disalibkan selama sekitar 6 jam, yang luar biasa pendek untuk penyaliban. Markus pukul 15:44 mencatat Pilatus heran bahwa Dia sudah mati. Dan orang-orang yang disalibkan bersamanya harus mematahkan kaki mereka untuk mempercepat kematian, tetapi Yesus sudah mati. Setelah memenuhi tuntutan Allah akan korban pendamaian, Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Yesus bukan hanya korban yang tidak bersalah, tetapi pengorbanan yang rela. Oleh karena itu, saya mohon kepada Anda, saudara-saudara, dengan belas kasihan Tuhan, agar Anda mempersembahkan tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup, suci, berkenan kepada Tuhan. Ini adalah ibadah rohani Anda. Tidak lagi mengikuti pola dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan pikiranmu. Kemudian Anda akan dapat membuktikan dan menyetujui apa kehendak Tuhan, kehendak-Nya yang baik, dapat diterima dan sempurna. Roma 12:1-2 Ketika kita mengalami pengalaman kematian dalam hidup kita perlu sampai pada titik di mana kita berkata kepada Tuhan, "Saya memberikan area hidup saya ini ke tangan Anda."